Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kita melanjutkan pembahasan tentang tingkatan agama, al-martabatus sadisah, tingkat agama yang ketiga. Setelah tingkat Islam, al-iman tingkat kedua, yang ketiga yaitu al-ihsan. Ruknun wahidun, rukunnya cuman ada satu. Kalau al-Islam ada khamsah, ada 5. Kalau rukun iman ada sittah, yaitu 6. Adapun ihsan ruknun wahidun, rukunnya cuma satu. Wa huwa, yaitu at-ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa kau mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan sekiranya kalian tidak sanggup seakan-akan melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl surah ke-16, yakni pada ayat yang ke-128. Allah Jalla wa'ala berfirman, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Apa kata Allah? Surat An-Nahl ayat 128, apa katanya? Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Iya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladina taqaw, beserta orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan disebut dengan apa? Muhsin. Ada muslim, ada mukmin, tingkat tertinggi adalah muhsin. Muhsin tutup jenenge wong. Ini tingkat agama tertinggi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, yakni pada ayat 217 sampai dengan 220. Allah Jalla wa'ala
berfirman, wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihatmu pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan berserah dirilah kalian kepada Allah, yaitu Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri melaksanakan salat. Jadi wong salat iku ditelok ambek sapa? Ditelok oleh Allah. Berjamaah dilihat, sendiri juga tetap dilihat. Tapi kadang wong iku siji. Salat mbek wong akeh ambek dhewean padha apa siji? Kenapa kalau sendirian? Pengalaman. Mestinya baik ada orang, tidak ada orang, tetap sama. Makanya harus selalu dilatih ya. Terutama bacaan-bacaannya itu, kalau bisa membacanya standar ya. Standar bacaannya. Sehingga kalau standar bacaannya lamanya pun juga standar. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul 'alim, karena sesungguhnya dia adalah as-sami' yang maha mendengar, al-'alim yang maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus surah ke-10, yakni pada ayat 61. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amal ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Apa kata Allah? Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Wa ma takunu fi sya'nin, kalian tidak akan berada pada suatu keadaan. Jadi keadaan apapun ya maksudnya, dalam kondisi
apapun, dalam keadaan apapun. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah Al-Qur'an yang kalian baca, wala ta'maluna min amalin, dan juga ketika kau mengerjakan suatu pekerjaan, illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi, yakni atas diri-diri kalian, yakni saat melakukan aktivitas tersebut. Syuhudan, saksi-saksi itu dihadirkan. Idh tufiduna fi, tatkala kalian melakukannya. Ini ayat-ayat yang dijadikan sebagai hujah oleh muallif dalam kitab ini tentang martabat agama, yaitu ihsan. Al-ihsanu dhaddul isaati. Ihsan itu lawan dari perbuatan buruk. Wa huwa ayyab dzalal insanul ma'rufa, yaitu ketika seseorang itu mewujudkan perbuatannya yang baik, wa yakuffal adza, dan tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang, itu disebut dengan ihsan. Wa yabdalul ma'rufa li ibadillahi, dan orang yang berbuat ihsan itu mengerjakan perbuatan yang baik terhadap hamba-hamba Allah, fi malihi, baik meliputi atau dengan hartanya, wajahihi, atau kedudukannya, wa amalihi, wa ilmihi, dan juga berbuat baik dengan ilmunya, wa badanihi, dan juga berbuat baik dengan badannya. Secara apa? Secara fisik. Jadi penulis di sini maksudnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna daripada ihsan. Itu orang yang berbuat baik meliputi apa tadi? Harta, pangkat atau kedudukan, ilmu, dan badan atau fisik. Dengan cara itulah kita berbuat baik. Fa ammal malu, adapun berbuat baik dengan harta, fa ayyanfiqa wa ayyatasaddaqa wa yuzakkiya, yaitu dengan menginfakkan hartanya dan juga bersedekah, menunaikan zakat. Wa afdalul anwa'il ihsani bil malis zakat, dan sebaik-baik jenis perbuatan baik dengan harta yaitu menunaikan zakat. Li'anna zakata ahadu arkanil Islam, karena zakat itu merupakan salah satu di antara rukun Islam. Wala yutimmu islamal mar'i illa biha, dan tidak akan sempurna keislaman seseorang tanpa zakat. Wa hiya ahabbun nafaqat ila Allah azza wa jalla, dia merupakan nafkah yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yali dzalika, kemudian dia mengerjakan
amalan-amalan yang berada di bawah zakat. Mungkin itu berupa sedekah, atau mungkin memberikan hadiah dan sebagainya. Ma yuhibbu ma yajibu 'alal insani min nafaqah, dan apa saja yang wajib di antara berbuat baik dengan harta, yakni kepada manusia, dibawa daripada zakat tadi, yakni min nafaqatin li zaujatihi, memberikan nafkah kepada istrinya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, bapaknya, wa dzurriyyati, kepada anak keturunannya, wa ikhwani, saudara-saudaranya, wa bani ikhwati, anak dari saudara lelakinya, berarti apa? Ponaan. Wa akhwati, dan anak dari saudara perempuannya. Wa a'mamihi, termasuk yakni kepada yakni paman-pamannya. Wa ammatihi wa khalatihi, dan juga kepada yakni saudara dari bapak atau saudara dari ibu, baik itu Pak D, Pak Li. Summa sadaqatu 'alal masakini wa ghairahum, kemudian bersedekah kepada orang-orang miskin dan juga selain dari mereka. Wa mimma hum ahlul lis sadaqati, dan di antara mereka yang pantas untuk mendapatkan sedekah, katulabil ilmi mathalan, seperti orang yang menuntut ilmu, para tulab, para penuntut ilmu, ya, para santri, para mahasiswa yang belajar ilmu apa tentunya di sini? Ilmu syar'i, ilmu din, itu pantas mendapatkan sedekah. Jadi kalau yang wajib itu zakat, ada nafkah. Yang sunnah itu apa? Sedekah, itu berbuat baik dengan harta. Makanya nafkah itu dibagi menjadi dua. Nafkah di jalan Allah dan nafkah di jalan syaitan. Arti dari nafkah itu menginfakkan hartanya. Menginfakkan hartanya di jalan apa? Di jalan Allah. Tapi juga ada di jalan apa? Syaitan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, ini contoh infak di jalan Allah. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Iya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Berarti ada nafkah di jalan apa? Di jalan apa?
nafkah di jalan Allah. Berarti lawannya nafkah di jalan apa? Syaitan. Contoh nafkah di jalan syaitan apa contohnya? Minum-minum. Oleh bayaran kayak ngombe. Ngombe apa? Khomer. Ini kok nggak bisa? Dari tadi. Mungkin keliru nancepi. Tadi nyala ya? Oh. 5 menit. Mungkin kurang nancep. Nafkah di jalan Allah, nafkah di jalan syaitan. Nah. Jadi ada nafkah di jalan apa? Allah. Nafkah di jalan syaitan. Apalagi selain itu? Di duwe dikai tuku. Hah? Ya banyak untuk bermaksiat. Nah, nafkah di jalan Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang mubah apa? Mubah. Ya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetap di jalan Allah, tapi mubah. Tuku odol gawe sikatan, tuku sabun digawe adus, kayak awake dhewe, kayak nafkahi dhewe. Jangan sampai kita minta nafkah untuk diri sendiri. Mubah. Tapi ada yang ditingkatkan menjadi sunnah, yaitu apa? Sedekah. Ada yang nafkah wajib, yaitu memberi siapa? Memberi istri, memberi anak, itu nafkah. Dan jangan lupa nafkah untuk siapa? Orang tua. Lebih utama daripada anak dan istri siapa? Orang tua. Orang tua itu harus tetap dikasih nafkah. Yang duwe wong tua itu harus tetap dikei rek. Dan kalau perlu, kalau bisa lebih banyak daripada kepada siapa? Kepada istri dan anak, harus dilebihkan daripada mereka. Orang Yahudi ditanya, nafkah itu untuk siapa? Orang Yahudi bertanya kepada Nabi, nafkah itu untuk siapa? Kata Nabi disebutkan nomor 1 untuk orang tua. Al-Baqarah 215. Coba dilihat. Yas'aluna madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa kata Allah? Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Loh, sapa nomor 1? Sapa nomor 1? Ibu bapak rek. Nek sik duwe wong tuwa iku aja lali wong tuwa dikeki. Aja sampai kaya wong saiki duwe bojo mentang-mentang ayu lali ambek bapak ibuke. Arep ngekei ibuke wedi bojone. Ana enggak? Endi wonge?
Jangan takut sama istri. Kalau perlu istri itu ngingetkan ya. Bi, wis ngeki emak. Oh iya, suwun kon ngilingno aku. Iku ciri istri soleh. Ya, soleha. Engko dadi solehko temen lho bojomu. Ojo ngomong sembarangan. Soleha, ya kan? Mengingatkan suami supaya suaminya berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu termasuk memberi nafkah kepada orang tua. Meskipun punya istri, masih bojone akeh, anake akeh, tetep ngeki wong tua. Jangan sampai lupa memberi orang tua. Bahkan kalau perlu dilebihkan daripada istrinya dan anak-anaknya. Jadi orang tua. Makanya hidup kita itu jangan sampai dikuasai oleh siapa? Istri. Banyak sekarang itu laki-laki dikuasai oleh istrinya. Arep ngeki wong tua nyengit. Perlu dodokno kelo mah delon mah aku arep ngeki mbokku arep apa. Ya. Kalau perlu jadilah istri solihah, mengingatkan suaminya untuk memberi nafkah kepada ibu bapaknya. Ya, tentu juga sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan sampai kita melalaikan, melupakan. Baru siapa? Wal aqrabin, yaitu siapa? Kerabat itu siapa? Orang dekat. Orang dekat itu siapa? Orang dekatnya suami siapa? Istri. Baru siapa? Anak. Baru siapa? Saudara. Itu orang dekat itu banyak. Selain dari orang tua, nomor satu orang tua. Baru anak yatim. Siapa? Wal yatama. Siapa? Anak-anak yatim itu nomor 3. Setelah istri, anak, dan karib kerabat yang ada di ring keluarga kita, baru orang luar. Apalagi kalau anak yatim termasuk karib kerabat, wah itu harus diutamakan. Ya. Jadi ini tentang apa? Nafkah. Nafkah di jalan apa ini? Nafkah di jalan Allah. Baik. Wa amma badal al-ma'rufa fil jahi, adapun berbuat baik yang berkaitan dengan jah, kedudukan, pangkat, martabat, yakni di hadapan manusia. Fahuwa annan nasa maratiba, karena bahwasanya manusia itu ada yang memiliki kedudukan, pangkat. Minhum mallahu jahu inda zawis sultan, di antara mereka ada yang memiliki pangkat dan kedudukan dalam urusan pemerintah. Bagaimana cara berbuat baiknya? Wa yabdalul insana jahahu, dia berbuat baik kepada orang dengan kedudukannya. Ya'tihi rajulun fayatlubu minhu asy-syafa'ata ila dzawi sultan yashfa'u lahu 'indah, yaitu ketika datang seorang lelaki atau seseorang untuk berhajat, membutuhkan suatu kepentingan, membutuhkan suatu hajat atau punya kepentingan, meminta pertolongan, yakni kepada seseorang, mungkin arep ngurus ya kan, mau ngurus ini, mau ngurus itu, yashfa'u lahu 'inda, maka dia memberi pertolongan. Itu berbuat ihsan. Mumpung duwe pangkat kedudukan, mumpung dia seorang pejabat, kalau ada orang butuh atau mau ngurus sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan, mungkin perizinan, kependudukan, urusan apa saja, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, urusan sosial.
Kalau kita punya kedudukan, permudahlah orang yang datang untuk apa? Meminta suatu pertolongan. Jangan malah dipersulit. Si ono ta? Jalur duit ku si ono ta? Hah? Ya jangan. Kadang-kadang mau membantu kalau ada pelicin, uang semir, apalagi uang apa? Itulah yang disebut dengan riswah. Riswah atau suap. Kata Nabi, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Kalau kita diberikan amanah untuk mengurus suatu yakni urusan yang berkaitan dengan masyarakat, maka berilah mereka pertolongan. Permudahlah mereka supaya kita dimudahkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Jangan dipersulit. Kadang oleh bantuan malah bantuannya nggak nyampe wis disu. Ya. Imma bidaf'i darari anhu au bijalbi khairillah. Mungkin ada kalanya dengan mencegah berbagai macam madarat, bahaya daripadanya, atau dalam rangka untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Ya, ini berbuat baik dengan apa? Dengan pangkat dan kedudukan. Wa amma bi'ilmihi, adapun berbuat baik dengan ilmunya, fa inna yabdalu ilmahu li'ibadillah, maka sesungguhnya berbuat baik dengan ilmunya, yaitu allamahu li'ibadillah, mengajarkannya kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, ta'liman fil halaqat, yaitu mengajarkan di halaqah, tempat-tempat pertemuan, wal majalis, dan juga di majelis-majelis, al-ammati wal khassa, baik majelis yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Berbuat baik dengan apa? Ilmunya. Hatta law kanat fi majlisi qahwatin, walaupun kau berada di majelis gahwa. Apa majelis gahwa? Warung kopi. Walaupun kau berada di majelis kopi, maksudnya warung kopi, maka hendaklah kau apa? Tetap dengan ilmumu kau berdakwah, menyampaikan ilmu, tapi ya dengan bahasa sesuai dengan warung kopi. Kalau di warung kopi nggak bisa innal hamdalillah nahmaduhu. Wah, sampean disiram ya Allah. Panas. Ya, tentu dengan bahasa warung kopi, ya kan? Assalamualaikum bro, kaoleh, ya kan? Kaoleh ngono haram hukumi, kon delok apa iku bro? Sing mau delok apa iki menang ono wifi ini nang kene, kon delok barang gak kena. Elingo. Jadi tetap menyampaikan ilmunya di mana saja. Fa inna minal khairi wal ihsani an ta'allaman nasa, karena sesungguhnya di antara kebaikan dan kebajikan yaitu berbuat ihsan, yaitu mengajari manusia. Walau kunta fi majlisi amin, sekalipun kau berada di majelis-majelis atau di tempat-tempat umum. Faminal khairi an ta'allaman nas, dan termasuk di antara kebaikan itu mengajarkan ilmu kepada manusia.
Walakin akan tetapi ista'mal al-hikmata fi hadzal bab. Kalau kita berada di tempat umum, ya, di masyarakat yang awam, maka hendaklah melakukannya dengan hikmah dalam hal ini. Dengan apa? Hikmah. Fala tafqalu 'alan nasi haitsu kullama jalasat majlisan ja'alta ta'adhum wa tatahaddatsa ilaihim. Yang penting jangan sampai memberatkan dirimu, di mana kau pada setiap majelis kau kemudian menyampaikan hal itu sehingga dapat memberatkan. Di setiap majelis kau berbicara kepada mereka. Jadi pindah satu tempat ngomong, pindah mana ngomong, ya kan? Karena itu dapat memberatkan. Maksudnya apa? Kadang-kadang arang kading, ya kan? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwalahum bil mau'idah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabat, yakni bil mau'idah, dengan nasihat yang baik, wala yakthir, tidak dilakukan sering-sering. Jadi enggak sering-sering Nabi itu. Li'anna nufusa tas'amu wa tamallu. Karena sesungguhnya jiwa manusia itu ada kalanya bosan. Ya, kadang bosen nek wong iku dikai nasihat bendino. Ya kan? Mana nih ngono lho, ngono sing kepingin bendino, ya kan? Ceramah wae. Iya nek wonge siji, lagi wonge pancet ae. Tapi nek tukang syuting ya gak apa-apa bendino ngatut, ya kan? Fa idza malat kallat wa dha'afat, maka jika terjadi kebosanan, wa rubbama, dan ada kalanya mungkin takrahul khaira, dia akhirnya menolak kebaikan hanya karena apa? Karena bosan. Begitu diceramai, dinasihati, karena bolak-balik, akhirnya apa? Dia menolak kebaikan. Likathrati yaqumin wa yatakallam, karena terlalu seringnya, yakni dinasihati atau diberikan pembicaraan. Ya, karena seringnya dia mendapatkan ya nasihat itu. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa ammal ihsanu ilan nasi bil badani. Adapun berbuat baik kepada manusia dengan badannya, dengan fisiknya, dengan tenaganya. Waqad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha, yaitu menolong saudaranya, yakni menaikkannya di atas tunggangan. Mungkin kaisok mungganang jaran. Kalau dulu kuda atau unta digenjong, diangkat, pokoknya dibantu untuk naik di atas kendaraan. Nek saiki dibantu mungganang apa? Pesawat. Ya ke mobil, ya kan? Mungganang meneh selain mobil apa? Ya bis, termasuk truk, ya kan? Bae budal numpak apa? Truk-truke dukur, dijunjung, membantu. Wa takmiluhu 'alaiha, atau mungkin ya digonceng juga bisa. Au tarfa'u 'alaiha mata'ahu, atau mengangkat barang-barangnya, perhiasannya di atas kendaraan. Shadaqatun, maka hal itu merupakan sedekah. Mungkin barang sing digawa akeh, kopere telu, dhewean iso enggak ngangkat koper telu? Nah iso. Nah ditolong, ini tak gawokno. Ini termasuk berbuat ihsan. Tapi dengan catatan itu dilakukan semata-mata ikhlas, berharap pahala. Karena kadang ada profesi tukang apa? Tukang angkat nanggone kendaraan, baik itu di terminal maupun di bandara ataupun di pelabuhan, dengan istilah apa? Porter atau apa lagi? Selain porter, ya kuli angkat. Ya, biasanya contoh di kereta, diangkatkan barang-barangnya, ditaruh di kabin,
di atas tempat duduknya atau di tempat yang memang dipakai khusus untuk naruh koper. Nah, kalau kita minta duit dapat pahala atau tidak? Hah? Nggak dapat pahala, karena berarti kita kerja. Tujuannya dapat apa? Upah. Upahnya bisa berupa uang, kadang berupa apa? Ya bisa jadi bukan uang. Ya. Tapi kan kita berharap. Nah, itu kerja di dalam Islam itu seperti itu disebut ijarah. Apa ijarah? Yaitu pengupahan. Upahnya namanya apa? Ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Ijarah itu pengupahan. Muamalah yang disebut dengan ijarah yaitu sistem pengupahan. Rek gowono barangku kon ku takei. Nah, itu contoh. Nah, kalau kita seperti itu kerja, maka kita dapat pahala. Kecuali kalau kita dikasih, kita boten kula ikhlas nulung sampean, baru dapat apa? Pahala. Tapi ikhlas gak arep-arep. Kadang-kadang dikai duit gak gelem tapi ngarep-arep. Arep-arep apa? Anake. Arep didadekno nek gak bojo mantu. Berarti dapat pahala atau tidak? Enggak dapat. Ya dapatnya dunia, kalau enggak upah ya oleh bojo, nek gak oleh mantu. Nah, di sini ini menolong, asli menolong. Ono wong nyebrang, disebrangno. Pernah enggak? Pernah enggak? Sing disebrangno bawe apa? Halo. Cewek nom. Hah? Arek cilik. Itu tujuannya oleh pahala. Tapi betul-betul niat menolong, bukan profesi. Karena ada profesi tukang apa? Tukang nyebrangno jalan. Ono. Sama seperti ketika di tikungan itu. Kalau dia ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, dia dapat pahala nggak itu? Dapat pahala. Tapi kalau karena mendapatkan fulus wal nukut, minimal berapa? 100. Gelem tak? Dibawa kok 100. Biyen cepek, saiki enggak. Nah, saiki gopek saiki kan. Kalau dia ikhlas, insya Allah dapat pahala. Mestinya yang gitu-gitu tuh dikasih pencerahan supaya ikhlas kan. Kalau seandainya dia ikhlas, kalau ada orang ngasih, berarti dia dapat 2, dapat pahala juga dapat apa? Dapat uang. Tapi dia apa? Ikhlas. Tapi kadang akeh ikhlasnya apa enggak? Karena Allah apa karena duit? Karena duit. Kadang apa? Mobil menggok didang, ya kan? Didang malah nengai supaya dikei. Nek kocone nutup gak disebrangno ya kan. Waduh kocone nutup wis dijarno budal dewi. Tapi nek kocone buka wah langsung ya. Padahal buka dudu arep ngei ya apa. Ya itulah kehidupan ya kan. Ya. Ya memang harus yang ngasih harus ikhlas. Bukan hanya yang membantu di jalan, tapi yang ngasih juga harus ikhlas. Kadang-kadang kalau kita ngasihnya nggak ikhlas, nanti nggak manfaat. Wah tak kei, timbangan kok dikai ngum, nek kamu dikai tuku ro, timbang mubadir gak usah tak kei. Tapi kalau kita ikhlas, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Suatu saat dia akan dapat pekerjaan, insya Allah. Nah, karena sebetulnya di jalan itu juga risikonya tinggi nggak? Apa yang dia dapatkan berupa uang itu dengan risiko tinggi, diserempet, ditobruk. Wah iya, risikonya besar itu. Oleh karena itu, seorang yang berbuat baik bukan hanya yakni menolong orang lain, tapi juga dalam rangka untuk apa? Mengikhlaskan apa yang kita beri kepada seseorang itu semata-mata karena
karena Allah. Jadi masing-masing harus berbuat ihsan. Contoh porter, mesti ini nih 10.000 gelem nggak? Halo, gelem. Tapi kita yang memberi juga perlu berbuat ihsan. Ya, ngangkat koper loro kayak ono 100, seneng nggak? Lu, berarti siapa yang berbuat ihsan? Yang diangkatkan kopernya atau yang ngangkat koper yang berbuat ihsan? Justru yang diangkatkan kopernya. Ya, mestinya dikai 20 seneng, dikai 100 tambah. Waduh, jungel-jungel itu. Suwun bayo, suwun gue matur sembah nuwun. Nah, sampai seperti itu, ya. Langsung mulai kok gak atek bengi, ya. Wis mulai timbangane kok bengi-bengi wis lumayan oleh 100. Jadi ini contoh berbuat baik yaitu dengan apa? Dengan badan. Wa hadzal rajul tu'inuhu takmilu mata'ahu ma'ahu. Dan ini contohnya seseorang menolong saudaranya untuk menaikkan barangnya, perhiasannya, barang-barangnya di atas kendaraan. Au tadulluhu ala tariqin, atau menunjukkan kepada orang lain jalan. Ditutokno nek ana wong takok aja disasarno. Ya kan? Pak nun sewu, kali sosok niku pundi? Wah, kene gak ono kali sosok. Nek gak ono ditutokno kali sosok lho, kono iku lho nggone kali lho. Nggono jembatan petean ya. Berarti nyasarno. Jadi kalau perlu kita beri pertolongan. Seandainya kita ini tidak mau memberitahu, minimal apa? Diem. Itu lebih baik daripada nyasarno. Yang bagus ya ditunjukkan. Yang lebih bagus lagi dia apa kan? Diterno. Monggo Pak, kula terno Pak. Jenengan ajeng enten kali sosok. Nggih, saniki pun sepi Pak kali sosok niki. Mboten enten penghuni. Jenengan ajeng silaturahmi sinten. Ya, mungkin barangkali saudaranya dulu pernah di penjara sudah 50 tahun yang lalu. Padahal nggak tahu perkembangannya sudah nggak ada. Au ma asbaha dalik, atau yang sejenis dan serupa dengannya. Fakullu dzalika minal ihsan, yang semua itu merupakan amal perbuatan yang baik. Hadza bin nisbati lil ihsani ila ibadillah, dan ini dikaitkan, dinisbatkan sebagai perbuatan ihsan, perbuatan yang baik ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Ya. Jangan melihat hamba Allah di sini, pokoknya dia adalah sesama manusia. Wis gak usah takok. Sampean jaluk weruh, sampean nopo? Agamane. Enggak perlu takok agama, ya. Enggak perlu takok suku. Sampean jaluk tolong, sampean mau ngopo sampean? Sampean wong Jawa, aku mau nek nyolong wong Jawa misalnya. Enggak boleh melihat, atau melihat apa? Partai, sampean apa partai ini? Abang apa biru, apa kuning, apa hijau? Nah, nggak boleh. Makanya di sini memberikan pertolongan itu semua secara umum kepada makhluk sesama manusia, yaitu ila ibadillah, kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa taala, dalam arti yakni makhluk ciptaan Allah sesama manusia. Ya nulung wong misalnya tiba nang dalan, sampean wis gak perlu ditakoki, sampean agama ya apa? Halo? Enggak perlu ya, agama apa? Oh, aku agama ku wis ya suwun ya, tinggal. Enggak boleh seperti itu. Ya. Baik, wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya termasuk di antara yakni amalan-amalan yang disebut dengan ihsan. Mungkin sebelum saya tutup, silakan seperti biasa saya berikan waktu kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tercatat ada apa namanya? Rumah wakaf gitu ya. Rumah diwakafkan. Tempati satu orang gitu ya. Rumah sewa gitu, sewa wakaf gitu. Jadi biar wakaf gitu. Ya, rumah masjid ya kan. Setelah itu dia tempati, mungkin saat itu nama orang tuanya, ya, dari kecil dia.
Terus disewakan kembali saja. Disewakan dengan dengan 10 tahun. Ya, bagaimana? Ya. Jadi kalau judulnya wakaf, yang betul itu bukan wakaf begini. Bukan begini. Ya. Yang betul itu adalah wakaf. Wakaf itu artinya apa? Berhenti. Wakaf. Makanya dalam Al-Quran ada tanda wakaf. Tanda apa? Berhenti. Artinya kalau aset, properti itu diwakafkan, itu berarti berhenti. Berhenti dari apa? Dari kewarisan, dari barang warisan. Gak boleh diwariskan ke siapapun. Berhenti sudah. Ada suatu tempat misalnya rumah diwakafkan untuk masjid. Maka ketika orang yang mewakafkan itu meninggal, maka ahli warisnya tidak berhak menjadikan itu sebagai barang warisan karena sudah diwakafkan. Maksudnya gini, itu rumah yang diwakafkan satu orang ya milik masjid ya, sama pihak masjid kan, ada bapak ini penyewa lama gitu. Loh, kok disewa? Nggak boleh Pak disewakan, wakaf. Tempat yang diwakafkan itu tidak boleh. Oh, berarti untuk masjid. Kalau sudah diwakafkan ke masjid, kemudian sama masjid diperdayakan, ya kan, untuk pemasukan masjid boleh. Yang penting itu hasilnya semua lari ke masjid. Berarti ini ada yang mau nyewa gitu ya, ya orang lain. Oh, bukan keluarga yang mewakafkan, bukan. Ya, terus. Disewakan lagi sama orang lain, sama pihak penyewa. Loh, enggak boleh, Pak. Persewa dalam Islam enggak boleh kalau akadnya double-double gitu kan. Iya. Jadi itu harus merubah akad. Artinya akad yang lama harus diselesaikan dulu baru buka akad baru. Kalau seperti itu enggak bisa, Pak. Nggak boleh. Akad seperti itu batil. Kenapa? Karena dalam perjanjian sewa ataupun kontrak itu kan mesti ada klausula, ya kan? Ini tidak boleh disewakan atau dikontrakkan kepada pihak lain. Kan mestinya ada klausula begitu. Walaupun mungkin tidak ada secara tertulis, tapi secara tidak tertulis, ya, dimanapun tidak boleh mengalihkan tanpa adanya akad baru. Kecuali akad baru apa? Orang yang memiliki atau masjid sebagai wakifnya, ya kan, menutup akad itu baru membuka akad baru dengan orang lain. Kalau melanjutkan sepihak tidak sah, Pak. Karena bukan nggak berwenang dia. Gimana? Nggak berkah. Bukan nggak berkah lagi. Sudah haram, hasilnya nggak berkah. Dua, Pak. Itu akadnya fasad, rusak. Ya. Sudah hasilnya haram, ya, maka nggak berkah hidupnya apabila itu dipakai. Baik, wallahu a'lam. Ya, kalau ada seperti itu dalam kehidupan kita, ya, contoh gampangannya nyewa motor, ya, kalau sudah disewa nggak boleh disewa nanggone wong liya maneh, nggak boleh seperti itu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Apa meneh kepethuk sewa kedua ini wonge nakal digawa melayu. Nah, itu pernah nggak seperti itu? Ya kan? Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafarat majelis. Oh, akhwat silakan, Ibu, kalau ada pertanyaan. Nggih. Ya, baik. Memberikan nafkah kepada orang tua ketika ketika seorang anak hidupnya biasa-biasa saja. Orang tuanya sudah cukup. Bagaimana? Tetap dianjurkan memberikan nafkah walaupun bukan uang. Tapi apa saja yang disukai oleh orang tuanya.
Yang mungkin orang tuanya duitnya banyak, tapi belum tentu bisa beli makanan seperti itu karena tempatnya jauh. Aku ngeki wong tuaku duit ditolak. Jarine apa? Kon yo butuh duit, mau aku ojo mau kei. Nah, kita berinisiatif. Wong tuane yo gak njaluk panganan, enggak. Tapi anaknya ngerti gitu loh. Dikai duit gak gelem rek. Iki senengane opo iki? Waduh, senengane kucur gitu ani. Golekno kucur sing paling enak ya kan? Tukokno sak wadah. Seneng gak orang tua? Seneng. Ya kan? Nang ndi? Rungkut. Ya kan? Sebelah spiku. Oh iya, senengane sepiku. Tukokno sepiku. Oh iya ya. Subuh jam 6 silang. Nah iya, saking enake ya kan. Misalnya begitu. Ada orang tua itu punya kesukaan. Nah itu dia ingat-ingat. Wong tua iki senengane apa? Dieling-eling. Dikai duit gak gelem, dikai senengane. Ya, senengane apa? Melaku-melaku, apa meneh wis tuwa. Ya, wis tuwa itu kadang-kadang apa? Kepingin ngelencer. Dikai duit gak gelem, jangan melaku-melaku. Ayo, mak tak jak melaku-melaku. Nang ndi? Nang masjid Namiro sembayang ambek delok. Ah, rek-rek berangkat. Kasih duit gak mau tapi jak melaku-melaku seneng. Banyak cara menyenangkan hati orang tua dan itu termasuk memberi nafkah. Kenapa? Berangkat ke sana itu fulus nggak? Yo bensine, yo nukokno macem-macem, oleh-oleh nih. Kadang-kadang orang tua itu dikasih bukan untuk kebutuhan dia apa? Orang tua itu diberi oleh anak, kadang dipakai sedekah. Orang tua itu sudah pengen sodako, pengen bangun masjid, pengen iso nyantuni anak yatim. Dari mana duitnya? Dari anak-anaknya. Termasuk kadang apa? Pengen memberi anaknya yang tidak mampu. Ada anaknya yang mampu memberi kepada orang tuanya. Orang tuanya ngasih kepada anak yang lain yang tidak mampu. Nah, seandainya anak yang mampu ini berseteru dengan anak yang tidak mampu, nggak boleh ngamuk ketika orang tuanya memberikan harta pemberiannya ini kepada anaknya yang tidak mampu. Bu, kok kena sedek? Aku gak rido sampean kena nang kono. Cek enak wis ket biyen ngentekno donya. Ndak boleh. Kalau sudah dikasihkan orang tua, haknya dia. Arep dikai tuku panganan, arep dikai tuku klambi, arep dibuah, arep dikekno, arep disodakono, terserah. Sing penting wong tua seneng. Itu menyenangkan orang tua. Ya, jadi nggak harus diberi duit. Banyak cara untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu dari seorang anak yang sempat dulu ya dilahirkan dan juga sekian bulan berada di rahimnya, terutama ibu kita ya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.